pada kebaktian Minggu Infokapik 9 Maret 2025 dengan bimbingan topik iman timbul dari pendengaran. Mari kita angkat pujian dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur dan Kukenyangkan dia, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan pertahananku, Allah yang kupercaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi.
hukum Tuhan, hukum Taurat yang ketiga dengan maksudnya. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya saat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai episode minggu ini dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah dia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka kita raja suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sampai di situ, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan ku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita dengar Warta Minggu 9 Maret 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum anak lahir pada hari Sabtu 1 Maret 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ronald Ihud MT Manulang, Ibu Elfrida H. Burus Tanggang, alamat Jalan Barau-Barau, Sektor Pengayoman, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Pada hari Minggu 2 Maret 2025 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak A. Sitorus, Ibu S. Borusi Burian, alamat Jalan Sidumulyo nomor 5, Sektor Padang Bulan 2, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat pindah mulai minggu hari ini 9 Maret 2025 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Guru Darmot Sitompul, Ibu Flora Boru Simanjuntak beserta satu orang anak, alamat Jalan Hang Tua nomor 36, Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru, pindah ke HKBP Sibaruang, Mandailing, Resort Aik Bingke, Mandailing. Jemaat meninggal pada hari Senin 3 Maret 2025 telah meninggal Ibu Elida Rosdiana Boru Marpaung, umur 63 tahun, alamat Jalan Kutilang nomor 4, Sektor Padang Bulan 3. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia pelayanan minggu hari ini 9 Maret 2025, Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, melayani di HKBP Jalan Segar pukul 10 WIB dalam rangka penahbisan Sintua. Baptisan Kudus pada hari ini, tanggal 9 Maret 2025 diadakan baptisan kudus berjumlah 4 orang, 1 putra dan 3 putri. Rapat koordinasi Ketua Dewan dan Seksi pada hari Senin 10 Maret 2025 diadakan rapat koordinasi Ketua Dewan dan Seksi bertempat di konsistori dimulai pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh Dewan dan Seksi mengikuti rapat tersebut. Kebaktian Forum Perempuan serta Resort HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 10 Maret 2025 diadakan kebaktian Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru bertempat di HKBP Tampan, masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran perempuan huria kita untuk mengikuti kebaktian tersebut. Dashboard itu warna hijau. Seksi lansia pada hari Selasa 11 Maret 2025 senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Mengumpulkan tupak tanggap bencana. Pada hari Minggu 16 Maret 2025 kita akan mengumpulkan tupak tanggap bencana untuk korban banjir jemaat HKBP kita, HKBP Pekanbaru dan Distrik 22 Riau, disampaikan pada saat bersama persembahan kedua. Evangelisasi Kor Seksi Perempuan untuk mendukung program kerja Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru 2025, yaitu kunjungan gereja ke HKBP Batam Center, Distrik 20 Kepri. Minggu hari ini 9 Maret 2025
seksi perempuan mengadakan evangelisasi kor setelah selesai ibadah minggu, mulai ibadah pukul 7, pukul 9, dan 11 dan 17 WIB. Kita berharap dukungan dari semua jemaat gereja kita. Bantuan dana pembangunan HKBP Kedataran Resort Lawe Sigala-Gala. Gereja kita menerima surat dari HKBP Kedataran Resort Lawe Sigala-Gala Distrik 12 Tanah Alas. Suratnya yaitu proposal bantuan dana untuk pembangunan rumah dinas dan renovasi gereja. Kita dapat membantu gereja HKBP Kedataran dengan membeli kopi yang dibawa oleh calon pendeta Hendra Sihombing STH, yaitu kopi Gayo dari Tanah Alas, Aceh Tenggara. Harga kopinya 100.000 per PCS. Marilah kita mendukung dan berpartisipasi dengan membeli kopi tersebut. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria pada hari Senin 17 Maret 2025 diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan yang menjadi tuan rumah sektor Pengayoman dan membawakan lagu pujian atau kor perempuan sektor Pengayoman, sektor Wonorejo, dan paduan suara seksi perempuan Huria dan Ina Kamis. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 15 Maret 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan serta kesabaran. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita lihat dalam warta jemaat atau website gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyampaikan persembahan yang pertama 1A dan 1B. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ayat 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar merupakan pekerjaan yang sangat mudah. Pekerjaan yang sangat mudah karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita perangkat untuk itu. Ya. Istilahnya kalau kendaraan sudah build up, sudah built in indera pendengaran kita. Meskipun mungkin berbeda, ada berbeda dengan beberapa situasi atau kondisi yang tertentu ya mengenangnya. Tetapi indera pendengaran memang sangat menolong kita untuk menangkap hal-hal penting dalam kehidupan ini. Kalau kita menyadari indera pendengaran kita sangat menolong kita untuk menangkap hal-hal penting dalam hidup ini, maka sebenarnya tidak boleh disia-siakan tentang apa yang kita dengar. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah dapatkah indera pendengaran saja sendiri yang mengerjakannya? Itu nanti bisa kita lihat di bagian berikutnya. Nah, nas khotbah kita ini memiliki alur yang disusun secara sistematis ya. Kita bisa memahami nas ini dengan sangat baik bila kita paling tidak membaca mulai dari pasal 9 tentang bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Jadi saya mohon izin waktu untuk mengulangi apa yang disampaikan oleh Paulus mulai dari pasal 9. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus sebenarnya begitu sangat mencintai saudara-saudaranya sebangsa yang terikat dengan dia secara jasmani. Karena memang dia orang Yahudi. Bahkan dia bilang di pasal 9 ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Itulah tanda kecintaannya. Dia rela terkutuk, dia rela terpisah dari Kristus karena dia mencintai teman-temannya, saudara-saudaranya sebangsa. Bahkan lebih daripada itu, Paulus mengetahui dengan sangat baik keistimewaan bangsa itu sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, jadi itu Paulus mengantarkan tulisannya dengan menyatakan bahwa dia sangat mencintai teman-temannya sebangsa. Tetapi Paulus mengenal perjanjian lama dengan sangat baik, dan tafsirannya akan perjanjian lama sangat akurat, sehingga dia
di bagian berikutnya di pasal 9 sampai pada kesimpulan bahwa bukanlah anak-anak daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian. Selalu ingat tentang Ishak, anak-anak perjanjian antara Ishak dan Ismail. Nah, Bapak Ibu sekalian, Paulus katakan bukanlah anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, melainkan anak-anak perjanjian. Itu di ayat 6 sampai 15. Di sini kita mengingat Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 3 ayat 9, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi eksklusivisme Yahudi di sini dipatahkan, bahkan oleh orang Yahudi sendiri, yaitu Tuhan Yesus dan juga Paulus di waktu kemudian. Nah, dari situlah Paulus bergerak, Bapak Ibu sekalian, ke topik bangsa-bangsa lain yang menerima berkat karunia atas dasar kewenangan dan kedaulatan Allah. Di bagian berikutnya di pasal 9 itu, Paulus bergerak kepada kewenangan dan kedaulatan Allah yang mutlak. Paulus mengatakan bahwa secara tersirat bahwa Israel itu dipilih Tuhan bukan karena hebatnya, bukan karena besarnya. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8 mengatakan justru mereka itu yang terkecil sebenarnya. Mereka itu dipilih bukan karena ada sesuatu yang bisa dibanggakan atau bisa diandalkan dari bangsa itu. Itu semua kembali ke dalam hati Tuhan sendiri. Apalagi dalam perjalanan bangsa itu mereka menunjukkan ketidaktaatan yang berulang-ulang. Sampai-sampai Paulus di Roma 9 tadi itu mengutip perkataan Hosea, mengutip perkataan Yesaya tentang ketidaktaatan orang Israel dan tentang kedaulatan Tuhan. Jadi sebenarnya yang disampaikan adalah bahwa Allah berdaulat untuk memberi atau tidak keselamatan kepada siapapun. Jadi tidak boleh terlalu sombong pada saat itu orang-orang Yahudi karena mereka disebut bangsa-bangsa pilihan. Karena Allah berdaulat untuk memberi atau tidak keselamatan itu kepada siapapun, sehingga bangsa Israel itu sendiri bisa saja ditinggalkan oleh karena kesesatan mereka. Nah, dari sinilah Paulus masuk ke topik keselamatan bangsa-bangsa lain. Kalau kita ikuti di pasal 9 tersebut di bagian penghujungnya. Nah, bagaimana bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa pilihan dapat beroleh keselamatan? Sebenarnya itu bukanlah hal yang mustahil dan bukan pula hal yang sulit bagi Tuhan, mengingat kewenangan dan kedaulatan Tuhan yang mutlak tadi. Siapapun boleh diberikannya keselamatan karena dia berwenang dan dia berdaulat secara mutlak. Tetapi Allah menyediakan jalan, yaitu jika orang itu berada di dalam kebenaran dia. Jika orang itu berada dalam kebenaran Allah. Sebenarnya kepada orang Israel juga dikatakan demikian, tetapi mereka menjalankannya dengan pengertian yang salah, dengan pengertian yang tidak tepat. Disinilah perbedaannya. Dan disinilah juga sebuah pengertian memainkan peranan penting dalam hal ini. Sangat penting untuk dipertimbangkan. Hidup dalam firman Allah adalah sangat penting dan orang percaya mesti giat di dalamnya. Tetapi pada saat yang sama juga harus dalam pengertian yang benar. Kalau di pasal 10 itu ayat 2, Paulus bisa menyaksikan, memberi kesaksian bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Dalam artian melakukan firman, melakukan hukum Taurat, tetapi dengan pengertian yang tidak benar. Itu di pasal 10 ayat 2. Di mana letak tidak benarnya? Di mana letak kesesatan orang Israel itu? Yaitu Paulus sendiri mengatakan di ayat 3, di pasal 10 ayat 3, bahwa bangsa itu berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Bangsa itu
berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu dengan melakukan hukum Taurat dalam kerangka pengertian bahwa itulah yang membuat mereka menjadi benar. Atau dengan kata lain, dengan demikian maka Tuhan akan menganggap mereka benar. Disinilah Bapak Ibu sekalian, meskipun sekilas terasa benar, meskipun sekilas terdengar sangat benar, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita pernah mendengar cerita seseorang yang pulang dari ladangnya, dia membawa hasil bumi yang sudah dimasukkan ke dalam goni. Cukup berat juga. Jadi ketika dia mau pulang, lewatlah jetor atau katakanlah mobil pickup, dan dia menumpang. Jadi ketika dia menumpang, dia berpikir supaya beban kendaraan itu tidak terlalu berat, maka dia letakkanlah hasil buminya tadi di atas kepalanya, di huti. Benarkah itu bisa mengurangi beban kendaraan? Kayaknya bisa ya. Nggak bisa ya, Mang ya, Inang ya. Saudara-saudara, kebenaran kita tidak memberikan peran apapun untuk keselamatan dari Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Kebenaran kita tidak mengerjakan apapun untuk kebenaran yang menyelamatkan dari Allah. Hati-hati kita mencela keselamatan dari Tuhan. Hati-hati kita mencederai hati Tuhan, mencederai pengorbanan Kristus di kayu salib dengan mengatakan seolah-olah pekerjaan Tuhan Yesus belum sempurna, masih akan sempurna jika ditambahkan sedikit pekerjaan kita. Di beberapa kepercayaan, bahkan Kristen sendiri mengakui hal tersebut. Mungkin membaca Yakobus 2 ayat 22 ya, iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan menyempurnakan iman katanya. Bapak Ibu sekalian, kalau Yakobus 2 ayat 22 berbicara tentang waktu. Yakobus berbicara tentang waktu. Kalau iman orang itu hidup, maka dia akan berbuat yang baik. Jadi iman dulu baru perbuatan. Jadi bukan perbuatan itu yang menjadikan iman itu sah. Jadi hati-hati kita juga kehilangan dasar untuk bersyukur atas kemurahan Allah. Sebab kita tahu gejala umum, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang punya andil sedikit saja, maka kecenderungannya dia akan menganggap itu pekerjaannya itu segalanya gitu. Makanya kita sering dengar, kalau bukan karena aku gitu. Padahal dia cuma mencet tombol sekali aja, tapi dikatakan kalau bukan karena aku nggak jadi nih semua gitu. Kalau orang punya andil sedikit saja, maka dia akan mengklaim pekerjaannya itu sudah segalanya. Orang yang menumpang tadi pun juga kalau turun nanti dia juga berterima kasih. Dia juga akan berterima kasih, tapi dalam hatinya dia merasa sudah berjasa juga karena sudah mengurangi beban kendaraan menurut dia. Jadi dia bilang, sebenarnya kau menolong aku tidak sebesar yang kau pikirkan, karena aku juga berjasa mengurangi beban kendaraanmu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sering juga mungkin mengurangi, mereduksi pertolongan orang karena kita merasa kita juga punya andil gitu. Nah, ini bahaya kalau diterapkan dalam iman kita tentang ajaran kita tentang keselamatan. Jadi paling tidak itu akan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan dalam hal pengampunan yang sebenarnya hanya karena anugerah saja. Gereja kita sangat teguh memegang ajaran sola gratia, hanya oleh karena anugerah saja. Hanya itu saja. Nah, sekarang bagaimana pemahaman yang benar? Kalau tadi pemahaman orang Israel salah, bahwa mereka mau menegakkan, mendirikan kebenaran sendiri, seolah-olah tidak ada kebenaran Tuhan, seolah-olah kebenaran mereka itu sah bagi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana yang benar? Nah, pemahaman yang benar menurut Paulus adalah
bahwa kita tidak mendirikan kebenaran kita sendiri, melainkan masuk ke dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita masuk ke dalam kebenaran Allah? Ayat 4 di pasal 10 itu, di ayat 4 dikatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga yang ada di dalam Kristus atau yang percaya kepadanya beroleh kebenaran yang dimaksud, kebenaran yang dari Allah, kebenaran yang membawa kepada keselamatan. Yesus sendirilah yang mengerjakannya. Seperti tertulis di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, justru untuk menggenapinya. Bagaimana Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat? Yaitu dengan menarik ke dirinya sendiri apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Kalau di minggu yang lalu kita menerima epistel 2 Korintus 3, di bagian awalnya dikatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian, itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah pelayanan yang memimpin kepada kematian dalam satu sudut pandang. Karena memang tak ada yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Satu noda saja sudah merusak seluruh adonan katanya. Jadi kalaupun kita berhasil mengerjakan 9, satu kita tidak berhasil, maka itu sama saja dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menarik ke dalam dirinya sendiri hukuman itu, hukum Taurat itu, beban itu yang dianggap orang Israel tadi beban, ke dirinya sendiri dengan mati di kayu salib. Nah, dengan demikian hukum Taurat itu sudah diselesaikan di dalam dirinya sendiri. Maka hukum Taurat sudah selesai di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan disitulah kita beroleh keselamatan, beroleh kebenaran. Jadi dengan demikian mata orang-orang akan dibukakan bahwa hukuman benar-benar telah diselesaikannya. Jadi kalau di 2 Korintus 3 ayat 14 yang di minggu yang lalu itu dikatakan bahwa hanya Yesus sendirilah yang dapat menyingkapkan selubung yang menyelubungi orang Israel. Dia mau mengatakan bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi Allah yang menyelamatkan kita. Supaya mereka jelas melihat betapa baiknya Tuhan ketika orang Israel tidak memahami maksud dan rencana Allah atas hukum Taurat untuk membimbing mereka. Dia datang sendiri dalam anaknya Yesus Kristus dan langsung menerapkannya dalam kematian. Itulah kebaikan Tuhan. Dan dia sendirilah yang mengerjakan itu. Makanya di Roma 10 ini ayat 6 dikatakan, siapakah yang naik ke sorga untuk membawa Yesus turun? Dan siapakah yang turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik? Tidak ada manusia yang melakukan hal tersebut. Allah sendirilah yang melakukannya. Allah sendirilah dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang melakukannya. Tidak ada manusia yang membantu Tuhan melakukan hal tersebut. Jadi tidak boleh ada merasa andil. Kita tidak boleh menegakkan kebenaran kita sendiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itulah berita firman yang disampaikan oleh Paulus, sehingga dia mengatakan di ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka Paulus sampailah pada kesimpulan ini, bahwa pengakuan oleh imanlah yang membawa orang menyambut keselamatan dari Allah. Pengakuan yang tidak hanya diucapkan mulut, juga yang dipercaya dalam hati, sehingga bukan lagi soal keturunan Abraham, bukan lagi soal keturunan Abraham secara jasmani, secara genealogis, melainkan keturunan Abraham secara rohani, yaitu pengakuan iman. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang bukan Israel beriman kepada Allah? Bagaimana orang-orang Israel sampai kepada iman? Disinilah dia yang menjadi topik minggu kita pada hari ini. Orang-orang yang bukan Israel dapat sampai pada pengakuan itu dengan mendengar beritanya. Kalau saya bacakan ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka di sana menunjuk kepada orang-orang yang bukan Israel. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia?
bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebab kabar baik itulah yang didengar oleh orang-orang. Kabar baik itulah yang didengar oleh orang-orang yang menyambut kabar itu dan menumbuhkan imannya. Bapak Ibu sekalian, maka pendengaran menjadi penting untuk pertumbuhan iman. Pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tapi frasa firman Kristus agak janggal kita dengar ya. Frasa firman Kristus itu agak janggal. Kita biasanya dengarnya firman Allah, firman Tuhan. Tapi di sini dikatakan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau kita baca dari awal di pasal 9 tadi, seperti yang diterangkan oleh Paulus, kita bisa memahami ada kaitan antara firman Kristus dan hukum Taurat. Maka firman itu disandingkan dengan nama Kristus. Bagaimana kaitannya? Yaitu bahwa hukum Taurat yang diterima oleh orang Israel adalah firman Allah yang dituliskan di atas 2 loh batu. Yesus Kristus adalah firman Allah. Maka hukum Taurat yang sampai kepada bangsa Israel tadi sebenarnya adalah tanda atau simbol atas kedatangan Kristus sendiri di tengah-tengah umat itu sejak dahulu kala. Makanya dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, di Roma 10 ayat 8. Oleh karena itu, itulah sebabnya hanya Dia yang dapat menggenapi hukum Taurat, dan hanya Dia yang dapat menyingkapkan selubung yang menyelubungi orang Israel dalam menerima hukum Taurat. Itu kita dengar di minggu yang lalu. Jadi begitulah Paulus menafsirkan perjanjian lama. Kalau di Keluaran 34, selubung itu di muka Musa. Tapi dalam tafsiran Paulus, selubung itu menutupi orang Israel. Kenapa demikian? Sebenarnya tidak masalah kalau muka Musa diselubungi, ditutupi, dan atau mereka berbalik itu deli, si Musa, tidak masalah, karena yang berguna adalah pendengaran akan firman. Tapi demikian pun mereka tidak mau mengerti. Maka Paulus katakan bukan mukanya si Musa yang diselubungi, tapi orang-orang Israel itu terselubungi ketika mereka menerima perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata pendengaran di sini bukanlah satu-satunya, melainkan sebuah kiasan. Sebagaimana kalau kita mendengar, kita juga melibatkan pikiran. Jadi bukan pendengaran ansih, ya, tapi melibatkan pikiran. Kita kan kurang suka sugo roha belum makatai kita kan rumah dongan HP na bereng-bereng. Lo mau dorata soni? Enggak ya, kita enggak suka ya. Dan itu tidak baik. Kalau kita bicara sama orang lalu dia pegang-pegang HP, lihat HP. Tapi mungkin dia juga bilang dalam hatinya, ini ngapain ngajak ngomong, aku lagi main HP. Kadang gitu juga amanginang ya, kebalikannya. Ali marbisu mahita. Mari kita bijaklah. Tentang mendengar itu tidak cukup hanya telinga. Dia menuntut juga adanya pikiran dan hati kita untuk menimbangnya. Oleh karena itu, pendengaran akan firman Kristus tidak hanya mensyaratkan telinga saja, tetapi mencakup seluruh kehidupan kita. Maka saya mau rumuskan itu kalimatnya begini. Pendengaran di sini bukanlah satu-satunya, tetapi adalah penyambutan kita akan firman Allah dalam Yesus Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat dan menyediakan keselamatan bagi kita. Pada akhirnya, pendengaran yang dimaksud di sini adalah orang yang menyambut firman, menyambut dengan seluruh hidupnya, bukan hanya telinganya saja, tetapi dengan hatinya dan juga dengan pikirannya. Terlebih lagi, firman itu dulunya dituliskan di loh batu yang sudah hilang, yang sudah musnah. Sekarang firman itu dituliskan ke dalam hati kita. Itu tertulis juga di 2 Korintus 3. Nah, kita juga mau belajar dari Ester, Bapak Ibu sekalian ya. Dari Ester kita belajar suatu gambaran bagaimana Ester diterima oleh Raja Ahasweros. Ya. Ester diterima oleh Raja Ahasweros meskipun tidak dipanggil. Kita sudah mendengar ini mungkin di pertanyaan.
Ester tidak dipanggil oleh Raja Ahasveros. Sementara peraturannya, kalau ada orang yang datang menghadap raja tanpa dipanggil, dia harusnya dihukum mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat kerajaannya yang dari emas. Lalu yang datang itu menyentuh tongkat itu, maka dia akan selamat. Malua hosanya. Nah, itu simbol penerimaan Allah pada yang bukan bangsa Israel. Yang kedua, kita mau belajar juga dari Ester yang mau mendengar mulai dari pengajaran ibotonya Mordehai sejak dia kecil lagi. Dan dia juga mendengar sampai akhirnya Mordehai melaporkan bahwa umat Yahudi sedang terancam mau dibinasakan. Oleh pendengarannya itu, oleh kemauannya mendengar, maka bangsa umat Tuhan diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, itulah pendengaran. Indera pendengaran sangat menolong kita untuk dipakai menangkap hal-hal penting dalam kehidupan ini, mendengarkan nasihat atau pengalaman-pengalaman orang, tetapi yang lebih penting adalah untuk mendengar firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, itu yang paling penting bagi kita orang-orang beriman. Firman itu tidak jauh. Roma 10:8 mengatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Janganlah ada selubung yang membuat kita samar melihat firman. Dulu itu tulis di batu, sekarang ditulis dalam hati kita. Berjalan dalam firman, berjalan bersama firman, sama dengan berjalan dengan Kristus. Seperti lagu tadi ya, lagu yang dibawakan oleh Mas Saringar. Tuhan Yesus menyertai kita, kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Karena memang Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau buat 3 di sini yang menjadi kesimpulan dari khotbah ini. Yang pertama, mari kita mengucap syukur atas kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang memberi kita keselamatan tanpa ada sedikit pun andil kita untuk keselamatan itu, supaya ucapan syukur kita itu total, penuh bagi Tuhan. Jangan pernah berpikir karena aku baik ada sedikit kebaikan dalam hatiku. Tidak, kita bersyukur karena Tuhan bermurah hati memberi keselamatan tanpa memandang kebaikan ataupun keburukan kita. Yang kedua, tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan yang datang. Seperti yang dikatakan tadi, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya mau menyapa dulu anak-anak sekolah minggu yang ada di Marsaringar ya, atau yang ada di yang sedang datang pada saat ini. Jadi firman Tuhan itu Bapak Ibu sekalian memberdayakan juga pengalaman hidup sehari-hari. Firman Allah itu ajaib, dia juga memberdayakan pengalaman hidup orang sehari-hari. Sehingga Tuhan juga bisa berbicara melalui apapun dan juga melalui siapapun. Nah, sekarang bagaimana jika perkataan yang keras datang kepada kita? Perkataan yang tajam. Saya mau katakan, kalau itu benar, maka terimalah. Karena firman Tuhan juga seperti pedang. Kalau bahasa Bataknya, podang si dua baba. Aduh teh bahasa Indonesia nih. Pedang bermata dua. Jadi tidak perlu kita harus menjadi gagal berbuat baik karena disampaikan dengan keras. Sebenarnya benarnya yang mama itu bilang, ya anak-anak sekolah minggu ya, sebenarnya benar yang mama bilang. Tapi karena mama kasar, jadi malas aku. Gabe sudat mengulah nadinggan alani cara. Tohoren dok mi, ale cara mi dok, tak tebu. Nah, Tuhan, firman Tuhan bisa memberdayakan pengalaman sehari-hari kita. Maka mari kita, oleh karena itu, jangan biarkan apapun menghalangi kita hidup dalam firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Engkau senantiasa setia Tuhan menyertai kami melalui firman-Mu yang selalu menyapa kami setiap hari, setiap saat. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu telah Engkau torehkan juga, Engkau ukirkan juga di dalam hati kami masing-masing. Oleh karena itu biarlah kami berjalan bersama-sama dengan firman-Mu, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat. Jangan biarkan kami Tuhan lalai mendengarkan firman-Mu, tapi biarlah kami melatih pendengaran kami, pendengaran rohani kami Tuhan, agar kami senantiasa dituntun ke jalan kebenaran yang menyelamatkan.
Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menambahkan hikmat dan pengertian dan pengetahuan bagi kami, agar kami semakin mengenal, semakin paham akan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan dan seluruh yang ada di dalamnya. Semua jemaat yang sehat, terlebih yang sakit Tuhan, berkatilah kami semua, berilah kesembuhan. Juga Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan Tuhan, mengalami bencana banjir, biarlah Engkau Tuhan yang menghibur mereka, biar juga Tuhan Engkau yang menolong mereka Tuhan. Suruhlah orang-orang datang untuk menolong gereja-Mu juga Tuhan, supaya dapat meringankan sedikit beban mereka. Kami percaya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami itu dihiburkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rencana gereja-Mu Tuhan dalam program-programnya. Apapun itu Tuhan, biarlah itu dapat terlaksanakan dengan baik, supaya menjadi sukacita bagi kami dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Tuhan semua pelayan-Mu, agar senantiasa setia menyampaikan firman-Mu Tuhan ke tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi orang-orang yang Engkau suruh untuk memberitakan firman. Karena firman itu sudah kami miliki, maka biarlah kami menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, agar semua orang yang mendengar dapat beroleh berkat yang daripada-Mu, dan jika boleh Engkau izinkan menjadi percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, berkatilah firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan yang kedua. Kemuliaan
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.